nomor 4 Marviola, dan nomor 5 Adam. Oke, di sini yang melakukan listing lagi ada Fitra, ya, ada Alfi juga, ya. Tapi berhubung yang listing orang lain duluan, berarti kamu nggak ikut presentasi, ya. Cuman semangat untuk menawarkan diri selalu ada nilai plusnya, walaupun belum ada kesempatan untuk memberikan presentasi. Berarti ini menjadi catatan, ya, dari keaktifan dari kelas, ya. Walaupun tidak memberikan presentasi, tapi lebih siap, lebih udah bikin PR dan sebagainya gitu. Paham nggak, guys? Ya, jadi diusahakan misalnya, ya, orang lain udah list gitu, ya. Oh, nggak apa-apa, aku juga list gitu, ya. Siapa tahu nanti dosennya berarti UR switching berarti udah deh, walaupun dia list duluan tapi kita kasih kesempatan yang ini gitu. Itu juga bisa, ya. Cuman kalau nggak ngelis gitu, ya, jadi ada sedikit tanda kutip, ya, seolah-olah kurang peduli gitu loh, ya, kurang serius gitu, ya. Jadi itu mesti lebih ditingkatkan dalam silaturahim kita di dalam kelas ini. Paham nggak, guys? Paham, Pak. Paham, ya? Paham, Pak. Oke, jadi saya share screen dulu sekarang. Ya, kecilin dikit. Oke, saya share screen dulu sekarang. Klik, oke. Wah, ini di sini juga lihat tuh, saya juga lakukan coding sampai kayak begini nih, ya. Tapi nyangkut, stuck, ya. Stuck, terus saya tanya si Mas Ketut, ini stuck nih, error-errornya seperti ini nih, error-errornya nih, ya. Iya, Pak, lupa, Pak. Error-errornya, nih error-errornya di sini nih, ya. Wah, apa nih, mana ini? Oh, type error, my node is not a function, gitu-gitu segala, ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa, nanti move on lagi dan sebagainya. Karena ini lagi mempelajari tentang IPFS. Ya, IPFS nggak langsung tentang blockchain, tapi ini tentang desentralisasi, ya. Desentralisasi berarti storage udah bukan centralized storage. Seperti apa centralized storage? Seperti Google, Amazon, ya, Facebook, ya, DigitalOcean, gitu-gitu. Itu semua centralized storage, ya. Tapi yang saat ini sedang digagas dengan berbagai kelebihan dan keuntungan itu adalah tentang decentralized storage, ya. Untuk kelas yang semester berikutnya, untuk mid 12, ya, kalau mid 14 kan udah untuk mid 12 kan udah selesai, ya. Mid 14 di semester 2 kita akan belajar tentang decentralized storage, ya, di dalam advanced database system, ya. Bagaimana kita pakai NoSQL, ya. Terus bagaimana kita jalaninya desentralisasi, hal-hal yang seperti itu yang kita akan bicarakan pada saat di semester 2. Nah, kalau bagi yang mau curi start, berarti yuk belajar dulu gitu, kumpul-kumpul, nge-zoom bersama gitu, atau tanya-tanya, nge-YouTube, nge-Google, cari buku dan sebagainya, itu silakan, mangga semuanya, ya. Merupakan ilmu yang dahsyat nih di saat sekarang ini tentang desentralisasi, ya. Ya, oke, guys. Terus apa lagi di sini, ya? Oke, di sini, nah ini, oke. Saat ini kita ingin membahas lecture 7. Lecture 7 mulainya dari lecture 7 yang ini udah ya. Nah, ini tentang government, ya. Ya, berarti lecture 7 sebelumnya kita juga udah jalanin di minggu lalu, yaitu tentang social value proposition. Masih ada yang ingat nggak social value proposition apa aja, ya? Yang ke satu self sovereignty dan identity. Kalau udah tahu tentang itu, bisa nggak ceritain, ya, self sovereignty apa ya, gitu, bisa ceritain dengan mantap gitu loh, ya. Identity apa ya, itu juga bisa ceritain dengan mantap, ya. Kalau misalnya kita ke coffee shop atau ke McDonald's sama teman-teman, oh ya, saya ahlinya lah atau mempelajari tentang blockchain. Apa sih blockchain? Oh, karena gini itu bisa diomongin, ya. Terus kedua apa? Ya, kedua tentang trust.
ya, tentang trust dan trustless, ya, kepercayaan atau nggak usah percaya apa-apa, tetap hal-hal bisa jalan gitu loh ya. Jadi dari blockchain itu lagi sedang mengemukakan bahwa dia bukan menciptakan sebuah trust yang lebih kuat ya, tapi dia menciptakan sebuah ekosistem yang sebenarnya tidak memerlukan trust gitu loh. Jadi trustless gitu ya. Kita kan harus percaya government untuk regulasi gitu, untuk pemerintah untuk regulasi, atau kita mesti percaya kepada pengacara karena dia yang akan menengahkan kita gitu ya. Itu semua adalah trust ya. Trust berarti kita bayar kepada orang yang ahli di bidang itu atau orang yang bisa dipercaya di bidang itu gitu ya. Nah, itu berarti butuh orang ketiga dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dari blockchain punya social value proposition mengusulkan tentang trustless ya. Gitu loh ya. Karena semua pakai algoritma komputer semuanya. Terus yang ketiga apa nih? Coba kalau kita ingat-ingat tentang provenance ya, sama apa ya, traceability ya, traceability dan provenance. Ya bukan, coba di sini gitu ya. Oh, transparency and provenance ya. Berarti segala hal mesti bisa transparan ya. Berarti kalau kita di dalam satu keluarga, di dalam satu family, apakah kita cukup transparan atau enggak, atau banyak secret-secretnya antara suami dan istri itu, wah banyak secret-secretnya gitu, enggak transparan gitu ya. Atau antara rakyat dengan pemerintahnya ya. Ini pemerintahnya banyak secret-secret nih, entah apa yang di belakang rakyatnya melakukan ini dan itu, jadi sehingga rakyatnya demo apalah dan sebagainya gitu ya. Nah, blockchain itu menawarkan sesuatu yang transparan. Ya, transparan berarti nggak boleh umpet-umpet melakukan hal-hal yang enggak gitu ya. Namun di saat bersamaan transparan begini juga menawarkan privacy. Ngerti nggak? Privacy berarti segala hal yang saya lakukan itu nggak bisa semata-mata dibuka begitu aja. Jadi itu kayak seperti dua mata pisau itu tuh ya. Antara sangat transparansi banget, berarti kamu punya privacy akan rusak gitu ya. Pada saat kamu privacy banget, berarti kamu punya transparansi akan rusak gitu ya. Dua mata pisau gitu ya. Cuman blockchain menawarkan keunggulan dari kedua hal tersebut gitu loh ya. Tapi kalau kamu baca paper yang bagus-bagus tentang blockchain gitu, yang terkenal, yang Q1 dan sebagainya, selalu disebut-sebut juga, diantaranya adalah dia itu merupakan keunggulan, dia itu juga selalu disebut-sebut merupakan kelemahan. Hal-hal yang tentang security juga sama. Oh ya, keunggulan blockchain apa? Keunggulan blockchain adalah security karena bisa begini sebagainya. Kelemahan blockchain apa? Kelemahan blockchain juga security juga karena juga bisa terjadi begini dan sebagainya. Hal-hal seperti itu ya. Provenance lebih menyatakan tentang sesuatu yang bisa dilacak gitu loh ya. Ya, bukan sesuatu yang transparan aja, tapi sesuatu yang bisa dilacak gitu ya. Sesuatu yang terjadi di saat sekarang ini adalah sesuatu yang kita bisa transparan. Tapi bagaimana dengan historinya? Ya, berarti dulunya emang gimana? Dulunya lagi emang gimana? Dulunya lagi emang gimana? Gitu ya. Berarti kalau ada sebuah mobil atau sebuah tanah atau bangunan yang sudah berpindah tangan sebanyak 10 kali ya, dengan menggunakan blockchain ini dan dengan fitur provenance ini ya, dia bisa memberi lacak sampai yang pemilik yang paling pertama lah, dan itu juga otentik berarti nggak bisa dipalsu-palsuin, begitulah halnya seperti itu ya. Ya, nah itu ketiga. Terus keempat apa? Ya, keempat apa? Ada yang ingat? Intip immutability ya. Immutability, hal-hal yang sudah direkam merupakan sesuatu yang udah baku dan udah nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Kalau ada orang yang paksa merubah, dia itu rantainya akan putus ya. Sehingga blockchain itu dinyatakan nggak valid ya. Nah, kalau kita memiliki private blockchain, setelah blockchain itu rantainya putus dan dinyatakan tidak valid, berarti blockchain itu nggak bisa dipakai lagi ya. Tapi kalau kita blockchain-nya public ya, seperti kayak Bitcoin yang ada jutaan orang yang memegangnya, ada orang acak-acak dan membuat blockchain-nya putus, yang putus hanya di laptop dia atau di server dia atau di device dia
Ya, begitu banyak orang yang pegang, jutaan orang yang ada blockchain yang sama, mereka tetap menjaga rantai yang seutuhnya, yang sebenarnya dari Bitcoin tersebut. Ya, nah itu public blockchain itu berjalannya sedemikian rupa. Ya, kalau misalnya private blockchain, ya kamu acak-acak, dia itu akan putus di tengah-tengah. Ya, kecuali kamu karena itu adalah di dalam server kamu acak-acak di satu tempat, kamu rapin terus semuanya yang setelah itu. Ya, misalnya kita ada rantai yang sepanjang 1000 gitu ya, terus kita di blok yang ke-500 kita acak-acak gitu ya, terus kita nggak mau orang ketahuan, terus kita mesti rapiin terus tuh di blok yang 501, yang 502, yang 503 itu kita mesti rapiin semua sampai di blok yang paling terakhir. Ya, hal-hal hal-halnya yang terjadi bakalan seperti itu ya. Nah, jadi udah blockchain itu udah sifatnya dia menjaga agar nggak bisa dirubah-rubah ya. Sekarang punya digitalisasi dengan adanya SQL Server dan sebagainya, pada umumnya kamu bisa ganti dimanapun ya di dalam database tersebut ya, sehingga tidak ada sifat-sifat immutable-nya. Tapi kalau blockchain dia itu bersifat immutable. Emang sifat ini sebenarnya bagus apa enggak? Kan orang tak tanya seperti itu. Kan kurang bagus kalau misalnya kita tulis salah terus kita harus ganti jadi nggak bisa ganti dan sebagainya. Itu juga menjadi perbincang-bincangan dari banyak orang gitu ya. Di mana di tempat-tempat kasus yang tertentu mereka menyatakan bahwa hal yang tentang immutable ini kelihatannya nggak cocok untuk di bidang ini karena kita kan butuh begini dan sebagainya gitu ya. Namun itu didebat lagi dan sebagainya. Pokoknya yang namanya saintis ya, kenapa dia itu disebut saintis apa ilmuwan ya, kenapa dia itu disebut ilmuwan ya, karena mereka nggak pernah cocok gitu ya, selalu debat terus, opini aku begini, opini dia begitu dan sebagainya, itu nggak pernah cocok, itulah saintis ya. Ya, nah baru yang terakhir dari social value proposition itu menyebutkan tentang disintermediasi ya, berarti tidak membutuhkan orang ketiga lagi. Segala hal yang harus bertransaksi antara yang pihak pertama dan pihak kedua ya, itu tidak membutuhkan pihak ketiga gitu loh ya. Itu hal-hal yang ditawarkan oleh blockchain yang menyebabkan orang berpikir-pikir lagi ulang, meragukan hal-hal seperti ini sebenarnya yang mereka butuhkan supaya dirinya lebih aman gitu ya, lebih yakin gitu ya, adalah orang-orang ketiga tersebut ya. Saya udah ngajar blockchain itu banyak gitu ya. Jadi tetap timbul pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswanya bahwa ini gimana nanti bagaimana pemerintah yakin apa dan sebagainya. Dan pada saat kita lagi ngomong begitu, berarti kita tetap lagi menyenderkan kita punya kepercayaan ke orang-orang yang pihak ketiga. Ya, orang-orang yang pihak ketiga pun kita tahu bahwa itu bisa curang gitu loh. Yang namanya orang itu ya pikirannya beda dikit dia udah langsung bisa curang. Mungkin dia dijalanin 1000 kali nggak pernah curang, tapi berhubung dengan orang yang ini karena punya kepentingan yang seperti bagaimana dan sebagainya, akhirnya dia juga curang juga gitu loh ya. Mungkin dia itu adalah istrinya gitu ya, misalnya seorang apa judge apa ya, hakim seorang hakim, waduh hakimnya bagus banget ya, dia selalu paling adil dan sebagainya gitu ya, 1000 kali dia jalankan tetap adil banget gitu ya. Terjadi sebuah kasus itu sebenarnya adalah anaknya dia sendiri atau istrinya dia sendiri, ya tentu udah agak lebih rusak itu, dia punya pemikiran, dia punya prinsip itu juga bakalan lebih rusak lagi gitu. Oke, guys, jadi tentang immutability, lalu tentang disintermediation ya, berarti intermediation berarti ada orang ketiga, disintermediation berarti tidak perlu orang ketiga gitu loh ya. Itu yang hal-hal yang ditawarkan oleh blockchain ya. Kalau bagi orang di sini yang suka main kripto gitu ya, rasanya ada tapi nggak ada banyak gitu, rasanya ada banyak tapi nggak ada yang berani ngomong gitu ya. Karena apa? Kita berteman udah pada ngomongannya begituan semua ya, baik itu mainnya gede atau mainnya kecil, tetap ada yang iseng-iseng dan main-main gitu loh ya. Di dalam kripto yang kita mainin, misalnya melalui Indodax yang sangat populer gitu ya, itu ada ratusan kripto semuanya, dan kita butuh tahu bahwa seluruh kripto dia punya belakangnya adalah blockchain
ya. Kegunaan blockchain udah tentunya luar biasa di bidang kripto itu, karena kripto itu seperti kayak uang dan dia bisa menjaga alur-aluran uang dengan menggunakan blockchain. Kalau tidak menggunakan blockchain, berarti menggunakan komputerisasi yang biasa aja, itu tentunya nggak akan berhasil. Ya. Nah, di sini lagi sedang mengeksplorasi bahwa blockchain itu bukan sekedar kripto. Kripto bukan sama dengan blockchain, blockchain bukan sama dengan kripto gitu ya. Walaupun segala kripto harus pakai blockchain, tapi bukan semua blockchain adalah kripto. Ya. Blockchain digagas gitu ya, digagas untuk supaya bisa berguna di bidang-bidang yang lain. Sudah ada beberapa sektor-sektor yang lebih terwujud ya, dan di sini lebih memperhatikan sektor-sektor dari pendidikan ya. Bagaimana pendidikan bisa memanfaatkan blockchain teknologi untuk supaya bisa lebih maju. Lalu timbul orang punya pertanyaan, emang what's wrong with our education? Emang lagi masalah kita punya education gitu ya. Nah, itu kita ngomongin lagi apa masalahnya dan sebagainya ya. Di era disrupsi 4.0 ini di mana banyak yang terdisrupsi ya, bahwa sekian banyaknya industri atau bisnis itu akan hilang dan sekian bisnis-bisnis baru akan ada gitu loh ya. Saya udah sempat sharing sih, nggak tahu udah sempat sharing ke MIT 12 dan MIT 14 atau belum ya. Tapi seingat UR pernah sharing ke Nuke lah, ke Fitra lah dan sebagainya. Jadi seiring dengan saya tetap terus obrolin ya, tolong Nuke sharing itu yang saya pernah kasih kamu itu tuh, tentang bisnis yang akan hancur gitu ya, tentang mobil ya, mobil yang saat ini kalau rusak aja ya, itu ada bagian-bagiannya yang sampai 600 komponen macam-macam gitu ya. Tapi kalau mobil listrik paling ada 20 komponen gitu ya. Kalau kamu pakai mobil listrik, ya servis udah bukan dengan orang lagi, tapi udah dengan mesin gitu ya. Jadi kita ada apanya yang rusak di dalam mobil itu, kita indikatornya di depan dashboard itu akan bilang bahwa bagian-bagian apanya rusak. Terus kamu kan tentunya pasti nyupir masuk ke dalam bengkel gitu ya. Udah masuk ke dalam bengkel, mesin yang menangani, kamu duduk di coffee shopnya minum kopi gitu loh ya. Sebentar aja selesai dan jalan lagi gitu loh. Isi bensin juga udah di mana-mana, colokan listrik dan sebagainya. Itu nggak lama lagi kita lihat ya, mungkin antara 2 tahun atau 3 tahun lagi itu akan perubahan dahsyat, kita punya dunia akan ke arah situ. Kalau kita berkaca ke negara-negara yang lebih maju, misalnya di Amerika Serikat dan sebagainya, itu udah lebih terwujud kayak begitu ya. Jadi kita ngintip di sono, kita bisa ngebayang ya bahwa di tempat kita akan 2 atau 3 tahun kemudian akan seperti kayak gitu loh ya. Jadi tolong ya Nuk, Fitra, untuk sharing itu WA. Ya Pak. Kamu tahu dong yang mana yang saya sebut ya, bisa tahu ya. Ya. 100 jenis usaha yang akan ditutup. Ya itu dia. Udah kamu share belum? Ini Pak OTW. Pernah di-share juga Pak di grup MIT 14 sama Bapak. Iya, Udah pernah di-share ya? Iya. Oh, makanya itu dia ya. Makanya kalian kadang-kadang yang udah UR share juga nggak baca gitu loh. Padahal penting kalau dosennya share itu mesti tentunya harus baca. Kenapa saya tahu bahwa kalian nggak baca? Kalian komenin juga enggak gitu loh ya. Itu yang kurangnya yang harus diperbaiki ya. Di sini butuh baca nih ya. Dari berita dulu ya, berita, terus habis itu apa nih di sini sehingga kita lebih memahami dunia kita itu akan seperti apa ya. Lalu kita bisa lebih siap nggak? Lebih siap berarti menjadi peran di situ atau menjadi pengikutnya aja. Menjadi pengikutnya berarti dunia berubah kayak gini, ya udah gue ikut arus kayak gitu, ya udah gue ikut arus gitu ya. Tentu pada saat lagi dunia berubah ya, ada si tukang ubahnya, berarti ada pemerannya pasti
Ya, misalnya mobil listrik sampai datang ke Indonesia, nggak mungkin datang begitu aja. Pasti ada pemeran-pemeran yang bangsa Indonesia juga yang melakukan peran-peran tersebut gitu loh ya. Kan katanya mau sukses. Ya, saya mau sukses jadi saya mau belajar S2 dan sebagainya. Itu tentu orang punya idaman semua seperti itu ya. Cuman mau sukses tapi cuman ikut arus doang, ya mana bisa gitu ya. Harus bisa jadi pemeran. Dan sekarang kalau kita lagi belajar tentang blockchain teknologi, itu suatu kesempatan, suatu potensi besar gitu untuk kamu supaya bisa jadi pemeran. Ya sebelum itu semua nanti tiba-tiba ada aja di tengah-tengah kita orang lain yang berperan gitu lah. Orang lain yang berperan berarti orang lain yang memetik hasilnya. Oke guys ya, jadi ini di up lagi ya, tolong dibacain ya. Kalau saya sampai sharing kayak gini nih, berarti memang ini terkesan gitu buat UR berasa wah ini bermanfaat banget gitu, bisa membuat pikiran lebih terbuka, lebih kebayang gitu semuanya. Sesuatu yang bermanfaat tentunya UR buru-buru sharing kepada anak-anak mahasiswanya, kepada teman-temannya gitu ya. Karena peduli gitu, sharing gitu ya. Dan kalau misalnya kalian peduli ya minimal reply ya, minimal emoticons, minimal thank you gitu-gitu kan ya. Nah, itu seperti itu ya. Tapi kan di sini jarang dapat hal-hal seperti begitu. Jadi itu bisa lebih ditingkatin, oke? Sehingga kita punya sifat-sifat peduli lebih bisa dirasakan bersama. Oke guys ya. Jadi ini udah di-share ulang nih kepada Meet 14, udah di-up ya, udah di-up sama si Vio ya. Di Meet 12 juga udah di-up. Ya, di Meet 12 juga udah di-up. Oke guys ya. Jadi kalau bagi yang belum pada baca, tolong baca gitu loh. Oke, coba kita lanjut lagi. 10.30. Nah, udah sampai sini nih kita punya pembicaraan minggu lalu, dan saat ini kita mesti bicara tentang blockchain. Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan kalau blockchain di ekonomi kreatif itu bisa memberikan manfaat seperti apa gitu loh. Berarti kalau ada teman-teman kita yang bergeraknya di bidang ekonomi kreatif ya, saingan banyak, ribuan orang lagi jalanin ekonomi kreatif. Harus bisa membuat kalian tingkatkan ketertarikannya. Oh iya, untuk aku memenangi persaingan, ada kemungkinan nih kita bisa masukin teknologi blockchain ya, sehingga saya bisa memberikan produk yang lebih baik dan saya bisa memenangi persaingan di dalam ekonomi kreatif yang saya sedang jalankan gitu loh ya. Memenangi persaingan penting nggak? Ya tentunya penting. Secara individu penting, secara masyarakat juga penting. Kenapa kamu bisa menang? Karena kamu lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, gitu loh ya. Kamu menang tentunya bermanfaat untuk dirimu. Artinya kamu bisa dapat pendanaan, kamu bisa dapat market yang lebih besar, ya, penjualan omset yang lebih gede, ya, keuntungan yang lebih besar dan sebagainya. Kok masyarakat juga dapat manfaat sih? Ya masyarakat pada beli produk kamu yang menggunakan blockchain teknologi ini nih, yang maksudnya lebih indah, lebih beda dibandingkan yang lain-lain gitu. Mungkin sama-sama kopi, tapi kamu kopinya ada blockchain teknologi gitu. Sama-sama apa tuh yang si Nisa lagi ngomongin, dia lagi jualan apa gitu ya. Pokoknya ada bagian-bagian payment-nya juga lah dan sebagainya, tapi kamu menawarkannya dengan menggunakan blockchain teknologi gitu, yang memberikan sebuah manfaat yang lebih kepada masyarakat dan sebagainya, sehingga sesuatu kreatif ekonomi yang Nisa lagi bikin itu menjadi lebih maju, lebih dipilih orang, lebih dapat pendanaan, bla 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 dan sebagainya. Itu yang kita lagi sedang perjuangkan ya. Tentunya bukan dari sisi blockchain teknologi aja. Mungkin dari sisi ini dan itu yang kita meyakinkan kepada orang lain bahwa kita itu memiliki kelebihan dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat gitu loh ya. Oke, jadi itu tentang ekonomi kreatif ya. Coba kita bahas satu persatu dikit ya. Establishing transparent P2P transaction ya. P2P itu
artinya apa gitu ya. P2P itu singkatan dari peer to peer gitu ya. Peer itu apaan gitu ya. Peer itu teman gitu ya. Dari teman ke teman gitu ya. Sesama teman aja gitu ya. Nah, ini membentuknya seperti itu kalau blockchain ya. Banyak ngomong hal-hal yang tentang peer to peer ya. Kalau kita belajar desentralisasi storage dan sebagainya, itu juga ngomongannya ke arah peer to peer terus gitu ya. Nanti ada penjelasan yang lebih mendalam kenapa peer to peer itu penting dan bisa lebih memberikan manfaat yang lebih dibandingkan apa gitu. Nah, jadi peer to peer itu lawannya apa? Ya, peer to peer itu lawannya adalah centralized. Sesuatu yang terpusat gitu ya. Sesuatu yang sesama teman aja gitu ya. Teman siapa aja? Ya, kalau kamu anggap dunia ini semua teman kamu, berarti dunia ini adalah peer to peer kamu gitu aja udah. Ya, kalau centralized berarti satu, yaitu dia yang penyedianya. Oke. Jadi di dalam ekonomi kreatif ini dari blockchain teknologi menawarkan bisa ada loh transparan peer to peer transaction ya. Terus apalagi nih promoting dynamic efficient pricing ya. Dynamic efficient pricing seperti harga yang lebih naik turun berubah-ubah lah ya. Kalau kamu ke Indodax beli kripto itu juga merupakan harga yang naik turun berubah-ubah banget gitu ya. Bisa dahsyat, bisa kecil-kecil tapi dia berubah-ubah terus gitu ya. Dynamic ya, dynamic. Oke. Bukannya telat ya. Telat berarti sebenarnya udah turun banyak. Tapi di sini masih jualannya segitu. Sebenarnya udah naik banyak. Tapi di sini masih jualan segitu. Itu berarti telat ya. Lalu apalagi kalau kita lagi main saham itu juga dynamic banget ya. Namun sekarang udah dipahami kalau misalnya kamu punya ekonomi kreatif itu adalah hotel gitu ya. Kamu lagi booking hotel dan sebagainya melalui apa tuh biasanya? Booking.com dan sebagainya gitu ya. Di orang juga udah sangat dynamic. Sangat dynamic berarti kalau pagi-pagi kamu ngelihat pengen booking hotel ini, terus kamu lama-lama sorenya udah naik gitu atau tambah turun gitu ya. Itu dynamic ya. Hal-hal begitu blockchain bisa ambil peran. Kenapa saya bilang bisa? Buktinya yang nggak blockchain pun juga lagi kayak gitu loh ya. Tapi mungkin dengan blockchain teknologi untuk dynamic efficient pricing menawarkan berbagai kelebihan-kelebihan yang nanti bisa diperdebatkan atau didiskusikan. Panjang ceritanya ya. Oke, selanjutnya tentang mikroekonomi ini ya, yaitu allowing micro metering sama micro monetizing ya. Berarti hal-hal yang rubah-rubah dikit itu kita rekam terus semuanya ke dalam blockchain secara mikro gitu ya, secara kecil-kecil gitu ya. Punya metering gitu ya, itu kita rekam terus ke dalam blockchain. Sama monetizing juga sama ya. Aduh, ini bagaimana contohnya ya? Monetizing kalau kita beli satu blok begitu yang langsung harganya 20 juta gitu ya. Itu nggak mikro ya. Tapi kita kadang-kadang bisa beli kecil-kecilnya. Beli kecil-kecilnya gitu loh. Ya. Mari saya omongin hal-hal yang beda dulu, yaitu orang mulai sebut di dalam edukasi ya, hal-hal yang mikro juga, ya, micro teaching dan sebagainya. Ya. Intinya saat ini kalau lagi diperdebatkan, kalau kita itu lagi kuliah S1 lah contohnya, ya, selama 4 tahun, akhirnya yang kamu dapatkan adalah selembar ijazah sama 1 lembar daftar nilai. 4 tahun loh, ya di makroin, di makroin artinya tuh ya, saya udah kasih kamu gelar ya, tuh ya, saya udah kasih kamu daftar nilai ya, udah ya itu. Jadi yang kamu dapat itu makro banget, ya. Sehingga orang perdebatkan juga bahwa itu tidak begitu mencerminkan sesuatu yang kamu jalanin selama 4 tahun itu. Artinya di antara teman kamu dan dia
Ya, kamu dan dia sama-sama di bangku kuliah yang sama selama 4 tahun dan sebagainya. Mungkin sama-sama mendapatkan gelar yang sama lulusnya juga secara bersamaan. Mungkin daftar nilainya juga kurang lebih hampir sama. Daftar nilainya, IPK-nya dan sebagainya itu kurang lebih hampir sama. Tapi hatimu teriak-teriak menyatakan bahwa saya itu bukan dia. Kenapa saya dan dia setelah 4 tahun ternyata dinilai orang sama gitu loh. Ya. Karena itu direkam secara makro banget dan secara mikro kita nggak bisa kelihatan bahwa setiap harinya dia itu yang satu disiplin masuk kelas, yang satu lagi mungkin sering bolos gitu ya. Yang satu ini sering ikutin diskusi kelas dan sebagainya, yang satu lagi kebanyakan diam aja. Pada saat lagi ujian dia nyontek gua melulu ya. Kalau aku selalu berusaha sendiri, bla 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 dan sebagainya. Itu secara mikro orang lihat itu seperti apa, aktivitas yang terekam dalam kesehariannya seperti apa, gitu ya. Lalu orang bilang bahwa di dalam edukasi itu semuanya ingin direkam. Kamu langsung berasa terkejut dan berasa ih gila ini apaan nih gini-gini sampai kecil-kecil semuanya direkam, kerekam semua loh, ya. Kamu kapan katanya udah ada di kantin, udah lagi makan. Padahal sebenarnya kelas masih lagi berjalan. Masa kayak gituan aja gua direkam gitu ya. Tapi dunia itu udah sampai kayak begitu banget loh ya. Kamu keluar, masuk ke dalam sebuah mall, naik sebuah mobil ya. Itu kerekam. Langsung ke foto. Langsung kamu punya nomor plat berapa ya. Langsung udah ketahuan bahwa kamu di jam sekian, di menit sekian, di detik sekian masuk ke dalam mall. Terus di menit sekian, di detik sekian keluar mall. Itu semuanya kerekam. Setelah bertahun-tahun tetap aja ada. Kita itu udah masuk ke dalam dunia yang seperti itu gitu loh ya. Apa-apa kerekam gitu loh. Ya. Sehingga kita mulai menyadari situasi-situasi kita, mungkin bagi orang yang lebih menyadari dia itu lebih menjaga sikap-sikap dia, terutama hal-hal yang masuk ke arah digitalisasi ya. Berarti kamu pegang handphone kamu atau pegang laptop kamu ngapain aja ya, itu langsung kerekam banget gitu di dalam situ, sehingga ada orang yang tahu persis sifat dan kegiatan-kegiatan kamu selama kamu bisa tercapture di dalam digital. Ya, pahami itu ya. Jangan suatu hari kamu super kaget tentang apa yang terjadi dengan dirimu. Oke, ya. Kalau kamu nonton WWDC nih ya, kalau kamu nonton WWDC yang tentang Apple punya ya, dia ngomongin hal-hal tentang privacy ya, bahwa Apple lagi sedang memperjuangkan banget ya, sehingga kamu punya jejak-jejak digital nggak bisa di monitoring, dianalisa, dan kadangkala dimanipulasi gitu loh ya. Itu sampai nggak bisa karena Apple lebih mementingkan hal-hal yang privacy. Jadi dia melakukan begini begitu sehingga kamu punya privacy tetap terjaga. Apapun yang kamu lakukan di kegiatan kamu digital itu nggak bisa dilacak, nggak bisa dianalisa, nggak bisa direkam oleh orang lain, bla 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 dan sebagainya. Itu kalau kamu percaya. Ya, kalau kamu nggak percaya lain lagi. Percaya atau tidak itu semua tergantung kepada kalian lagi. Ya, tapi nonton dulu WWDC ya. Kenapa UR nonton? Kenapa yang lain belum nonton? Ya mungkin UR lebih peduli ya, karena saya juga tahu Nuke, Fitra kemungkinan juga belum nonton gitu ya. UR lebih peduli bukan karena pengen beli bukan karena pengen beli barang-barang Apple ya, bukannya karena fanatik tentang harus barang-barang Apple gitu ya, harus beli Apple dan sebagainya, tapi teknologi yang dia tawarkan. Saya juga lebih penasaran bahwa orang-orang itu sebenarnya lagi memikirkan atau sudah maju atau sudah bisa melakukan teknologi apa aja sih gitu ya. Cukup penasaran tentang itu ya, dan UR beranggapan WWDC ini karena Apple merupakan perusahaan yang kuat banget, terbesar dan terinovasi lah bla 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 dan sebagainya gitu ya. Jadi hal-hal yang dia omongin tentunya ke arah situ. Nah,
Jadi guys, saya ngomongin lagi ya. Jadi sehingga seperti siapa-siapa gitu ya, itu tolong nonton WWDC gitu ya. Nah, di situ lagi disebutkan bahwa dia itu kan ada softwarenya ya. Softwarenya kan pakai Safari ya. Kan orang pakai web browser itu udah kemana-mana orang pakai web browser lah gitu ya. Dia lagi bilang bahwa kalau dengan Safari ya kamu bisa memilih, ya, berarti ada contrengan ya, kamu bisa memilih untuk kamu punya kegiatan digital itu nggak bisa dilacak. Oke, guys. Ya, jadi tadi lagi ngomongin tentang micro ya. Ini juga omongannya panjang lebar ya. Hal-hal tentang micro bisa jadi bagus, bisa membuat orang bersikap mau lebih bagus ya, karena dia tahu bahwa secara mikro kamu akan di monitoring terus ya. Di Indonesia kemana-mana orang kalau di jalanan sembarangan semua ya, mau cross the road juga sembarangan, lampu masih merah hayo hantam aja terus dan sebagainya gitu ya. Apa boleh nanya ya. Bentar saya selesaikan ini dulu ya, langsung saya sampaikan ke Nur Syahid ya. Tapi kalau di negara lain semuanya jaga sikap ya, karena kenapa? Udah langsung dilacak, langsung direkam dan langsung menjadi histori ya. Kalau itu di negara Cina atau di negara Eropa dan sebagainya, itu kamu punya sikap semuanya dilacak ya. Coba aja kalau kamu sembarangan nyebrang gitu loh ya, masih merah aja kamu sembarangan nyebrang gitu ya. Tiba-tiba satu tahun kemudian kamu lagi mau mengajukan kerjaan ini, mau melamar kerjaan di satu tempat gitu ya, dia sekali buka dia punya laptop udah langsung tahu kamu punya sikap seperti apa semua. Ini orang tukang sembarangan gitu, sembarangan buang sampah, sembarangan nyebrang dan sebagainya gitu ya. Jadi bagi orang yang tahu bahwa dia itu secara mikro diketahui, karena bisa ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Jadi saya itu selalu sikapnya bagus, tapi kenapa dia yang selalu menang? Hal-hal kayak gitu ya, karena memang pelacakan secara mikro itu nggak gitu berjalan gitu ya. Tapi kalau itu misalnya berjalan, kamu bisa lebih mendapatkan ya masyarakat yang tertib ya, masyarakat yang semuanya tertib gitu loh ya. Di Indonesia jalanan aja boro-boro orang yang nyebrang gitu ya, mobil aja yang jalan itu juga nggak ada yang pernah tertib ya. Berarti mobil kayak seperti mobil Tesla yang katanya udah hebat banget di Eropa, di Cina dan di Amerika, jangan sekali-sekali datang ke Indonesia ya, langsung dia punya program kacau semua, tabrakan kemana-mana ya, karena semuanya nggak ada yang tertib kayak gitulah. Itu hanya opini pribadi saya sih ya. Kebayangnya pada saat lagi baca tentang perkembangan teknologi gitu ya, juga pasti selentingan ada orang-orang yang ngomong juga gitu ya, jangan coba Tesla punya self driving kan kuat banget ya, berarti kamu tinggal duduk aja nggak usah pegang setiran, itu udah sampai ke tujuan ya. Tapi di Indonesia nggak bakal bisa lah ya, semuanya sempit-sempit, yang nggak ada jalur juga orang bikin jadi jalur ya. Kalau di luar negeri udah jalur namanya jalur, udah nggak bisa jalur jadi tempat mobil juga gitu loh ya. Di sini ada 3 jalur tapi bisa ada 5 mobil yang lagi sedang macet-macetan gitu loh ya. Terus yang namanya bukan jalur berarti pinggir-pinggir rumput atau pasir gitu ya, itu juga jadi jalur. Ayo lu coba itu mau bikin dah programnya, udah pasti gagal ya. Elon Musk sudah nggak bakal mau datang ke Indonesia adalah ya, kayak gitu sih dia punya trafficnya. Oke, Nur Syahid, coba kamu ada pendapat apa? Saya mau nanya Pak, kalau misalnya semua record dari segi hal-hal kecil, dan itu prosedurnya gimana? Apakah record secara otomatis? Kan ini kan blockchain kan digital ya. Nah, cara biar record itu gimana gitu? Apakah kita harus nginput sendiri, usernya itu nginput sendiri, kegiatan kita ngapain aja, terus buktinya ini loh gitu. Tapi bisa nggak user itu nggak usah ngapa-ngapain, tapi dia udah record gitu? Ya, jadi gini, Nur Syahid, karena saya juga tahu bahwa kamu kan sukanya dan ahlinya di bidang IoT.
Ya, jadi kamu mesti kamu punya pola pemikiran masuknya dari sisi IoT dulu, jangan masuknya dari sisi blockchain. Ya, kalau kamu masuk dari sisi IoT, emang kamu bisa tahan sesuatu yang lagi kerekam ke dalam database, mungkin kerekam di dalam cloud. Kalau kamu sudah pasang IoT device-nya. Ya, emang pada saat kamu pasang IoT device, kamu bisa menentukan lagi ya apa yang kamu ingin rekam dan masuk ke dalam cloud server. Ya, mungkin kalau kamu pasang IoT di depan pintu, kamu ingin menyatakan bahwa kalau memang ada orang yang pencet bel, baru aku lakukan rekaman gitu. Atau kamu bilang pokoknya siapa aja nanti ada mobil yang lewat itu semuanya gua rekam terus masuk ke dalam gua punya server. Mau apa lu? Itu juga bisa. Itu juga IoT ya, semuanya masuk ke dalam. Ya, jadi kalau semuanya masuk ke dalam begitu, di mana suatu hari ada kriminal yang terjadi di depan rumah kamu, ya langsung polisinya pada datang semua dan minta rekaman dari kamu untuk mengetahui sebenarnya siapa yang melakukan pembunuhan itu. Tapi karena kamu itu ngerekam 24 jam, pokoknya mobil lewat, kucing lewat, anjing lewat, semuanya gue rekam, ya itu bisa kelacak. Bisa ketahuan nih dia orangnya gitu. Kalau nggak kamu bisa bilang kepada polisinya, sorry Pak Polisi, mungkin Badri yang datang karena dia Polreskrim ya. Sorry Badri ya. Sorry Mas Badri ya. Ini gue rekamnya kalau orang pencet bel ya baru kerekam. Jadi insiden yang terjadi di depan rumahku ya. Saya nggak bisa main mantu gitu loh. Nah, itu hal-hal yang maksudnya ditentukannya seperti apa, apakah orang harus pencet atau enggak gitu ya. Semuanya itu sebenarnya semua tergantung ya. Tapi blockchain itu lebih ke arah back end daripada front end. Kalau front end-nya adalah IoT, back end-nya adalah blockchain. Ya. Tinggal kamu tentuin aja yang terekam di dalam IoT itu emang yang mana yang mau masuk ke dalam blockchain. Ya, itu ilmu lagi, itu dalam-dalamnya udah ada potongan-potongan lagi, udah ada kupasan-kupasan lagi, udah kerumitan ada di dalam situ ya, sehingga akhirnya jadi sebuah produk yang untuk mungkin sesuatu yang untuk pengamanan yang kuat ya, yang ternyata pemerannya adalah Nur Sohid yang mengkombinasikan kecanggihan dari IoT dan blockchain teknologi masuk ke dalam ekonomi kreatif dan menjadi pemenangnya di antara seluruh ekonomi kreatif yang ada. Oke, let's dream about it. Ya, kita bisa berpikir seperti itu. Kita bisa bermimpi seperti itu, gitu loh ya. Makanya kita pelajarin. Kalau kita memang tertarik banget, ya kalau kita memang tertarik banget, berarti pertemuan dengan UR nggak cukup. Berarti kamu harus kelola lagi, kamu harus bahas lagi, kamu harus baca lagi, kamu harus ketemu orang-orang yang lebih jago dari UR untuk lebih mendalami di ini. Ya, tapi kalau ini tidak menjadi ketertarikan kamu, ya nggak mungkin kamu pengen pelajari lebih lanjut, ya. Mungkin kalau ngikut kelas juga ngeghost aja gitu ya. Suaranya di mute aja gitu loh ya, seolah-olah ikut, mungkin juga seperti itu. Jadi itu semua sebenarnya kembali kepada kalian dan tugas UR bukan untuk pergi ngecekin apakah kalian itu begitu apa enggak gitu ya. Tugas UR hanya untuk sekuat tenaga memberikan motivasi, inspirasi gitu ya, serta menjadi teman diskusi lah untuk supaya ini teknologi bisa dikelola dengan lebih baik lagi untuk kepentingan negara kita misalnya gitu ya. Karena kalau kita jadi pemerannya berarti kita akan mengajukan hibahnya. Kita akan cari industri yang ingin kerjasama dengan kita ini sehingga bisa bermanfaat, ya otomatis perusahaan itu pasti maju. Paham ya guys? Paham ya menurut saya? Terima kasih, Pak. Menurut saya sih saya cukup menjawab kamu punya saya cukup menjawab kamu punya pertanyaan. Oke, ya. Namanya juga komputer, ya kan? Tentu tergantung dari yang kamu tentukan. Emang yang kamu tentukan itu apa gitu loh. Ya. Kamu bisa potong-potong ya. Kalau kamu melakukan rekaman selama 24 jam itu akan menguras tempat penyimpanan berapa banyak ya. Tapi kamu inginnya screenshot aja, tapi kamu screenshot setiap detik
sekali screenshot, ya, berarti dalam satu hari kamu ada 24 jam kali 60 menit kali 60 detik punya screenshotan, karena itu setiap detik, ya, aku nggak ingin dia itu ada miss gitu ya, tapi aku ingin hemat tempat juga, supaya pasti Badri datang gitu, katanya ini insiden seperti apa, aku tetap bisa keluarin sebuah foto karena itu per detik banget gitu loh ya. Hal-hal kayak gitulah ya, itu semua kamu yang tentuin sih ya. Oke, guys. Nah, terus establishing a reputation system ya, karena gue dibohongin dulu gitu ya. Ntar orang bilang begini tapi sebenarnya nggak begitu, katanya database-nya dirubah apalah dan sebagainya gitu ya, jadi gua kurang gitu percaya gitu ya. Nah, ini jangan khawatir ya, kalau lu sama gue itu pakai blockchain, jadi reputasinya pasti kuat lah apalah dan sebagainya. Nah, itu kamu lagi membangun reputation system ya. Ntar si Nisa lagi tawarin bisa gini, orang udah bilang gue mau gini-ginian, itu gue udah pernah di sono tapi gue ditipu, duit gue yang gue udah cemplungin 700.000 katanya hilang apalah dan sebagainya gitu. Nah, terus Nisa bilang jangan khawatir ya, kalau aku punya itu pakai blockchain. Nah, itu kamu lagi menciptakan reputation system. Oke. Terus terakhir di sini tentang ekonomi kreatif, kita lagi pengen ngomongin tentang enabling smart contract ya. Smart contract nanti kita ngomongin lebih dalam ya. Sebenarnya hal-halnya sederhana tentang smart contract, yaitu computer code yang menyatakan kalau kondisi-kondisi tertentu memenuhi syarat, ini akan dieksekusi. Itu adalah smart contract ya. Kalau malam nyalain lampu, nah, itu smart contract. Ada kalaunya, ada eksekusinya ya. Kamu bikin sebuah blockchain di taman kamu ya, pakai sebuah kalau, kamu bilang kalau malam, berarti malam itu bisa ditentukan dengan sebuah sensor yang katanya udah gelap, bisa, atau kamu sambung ke international clock sehingga pada saat jam 6 sore atau jam 7 sore itu lampunya langsung nyala gitu loh ya. Kalau malam nyalain lampu gitu loh. Tapi pakai blockchain, pakai smart contract ya. Terus mulai kita imajinasi nih, kita bilang gila bener ya, masa nyalain lampu aja mesti pakai smart contract, nggak usah, gue juga bisa kayak gini nih, pakai program-program JavaScript apa tuh jadi, gue juga bisa ya, if apa tuh nyala juga lampunya ya. Tapi kalau kamu nonton film itu dihack, gitu ya, kamu nggak pengen nyala juga, katanya bisa ada orang lain yang nyalain gitu loh, kurang secure gitu loh. Mobil-mobil self driving udah banyak ya. Kita bilang kita punya self driving secure pakai blockchain dan sebagainya. Terus orang bilang ngapain sih pakai blockchain segala gitu, ini juga bisa gitu ya. Kamu bilang di film Fast and Furious tuh, atau di film mana tuh, wah, tiba-tiba ada satu orang penjahat, Fast Furious 8, FF8 ya, ada seorang penjahat yang mengambil alih seluruh mobil self driving semua, autonomous driving semua ya, untuk melakukan hal yang dia inginkan pada saat itu, yaitu mengejar seorang jagoan. Disitulah untuk attack itu jagoan dan sebagainya. Itu berarti dihack, berarti diambil alih kendalinya. Ya, kalau kamu ada drone kamu juga bisa diambil alih kendalinya ya, untuk attack seseorang. Mungkin kamu punya drone adalah lisensi atas nama kamu ya, tapi ternyata melakukan hal-hal yang buruk ya, jadi attack somebody, menyerang seseorang dan sebagainya. Kamu yang dianggap bertanggung jawab atas serangan itu ya, padahal kamunya dihack, kamunya diambil alih. Nah, nanti kalau saya lagi jualan drone ke kamu, saya tentu ingin kamu beli saya punya drone. Saya bisa bilang, tenang, gue punya drone itu nggak bisa dihack ya, karena gue pakai blockchain, gini dan sebagainya gitu. Ya udah, kamu senang dengan tawaran saya, kamu beli saya punya drone.
Ya, hal-hal kayak gitu ya. Itu namanya establishing a reputation system dan juga enabling smart contract. Oke guys, jadi gambar ini saya ngomongin agak panjang lebar. Ada yang ingin kasih sanggahan lagi? Saya lanjut ya. Karena kejar-kejar waktu juga untuk memberikan kesempatan kepada kalian untuk praktek dari blockchain itu disampaikan oleh kalian semua, karena salah satu motif tujuan saya itu karena kalian kadang-kadang masih bilang saya bingung untuk submit assignment-nya itu seperti apa, gue udah jalanin begini katanya salah ya gitu dan sebagainya. Nah itu butuh di dalam diskusi ini kita lihat, oh teman-teman jalannya seperti ini. Padahal nggak melalui diskusi ini pun kamu bisa calling teman-teman dan belajar bersama, itu juga sama sih. Oke. Nah, blockchain for government. Ya, blockchain for government berarti khusus di government aja nih. Mau di blockchainin. Ya, berarti bukan melalui kriptonya, bukan kripto yang mau di blockchain atau education mau di blockchain. Bagaimana tentang government kalau mau di blockchain? Pasti pertanyaan kita emang penting nggak sih gitu? Emang siapa sih di dunia ini yang lagi sedang pengen government-nya di blockchainin gitu ya? Nah, kalau kamu telusuri ke arah situ, kamu lumayan bisa lebih surprise gitu ya, bahwa ternyata ada beberapa negara-negara penting, negara-negara maju yang udah lagi fokus untuk government-nya dijadiin blockchain. Ya, salah satunya ya, yang saya sebut ya, Dubai ya, United Arab Emirates gitu ya, UAE ya, UAE Dubai ya. Terus di Eropa juga beberapa ya, misalnya Switzerland ya, Estonia dan sebagainya ya. Terus di China, terus di Singapura, terus di Australia dan sebagainya. Itu kalau kamu baca ya, itu udah langkah-langkahnya ke dalam situ udah dalam, udah pasti gitu. Udah pasti berarti keluar di dalam dia punya anggaran negara gitu ya. Keluar di dalam riset induk dia gitu ya. Oke. Jadi itu seperti itu. Nah, apa aja yang di dalam pemerintahan bisa di blockchain gitu ya. Hal-hal yang legal ya, legal enforcement ya, legal enforcement sesuatu kalau ada hukum baru ya, pasal-pasal baru lah ya. Kalau ada pasal-pasal baru itu masuk ke dalam blockchain gitu ya. Segala hal pengelolaannya juga masuk ke dalam blockchain, dan segala hal yang terjadi dengan rakyatnya ya tentang pasal ini pun masuk ke dalam blockchain ya. Mungkin ini menyebabkan hal-hal yang legal itu lebih transparan, lebih A adalah A, B adalah B gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang legal itu A mirip B, B mirip C gitu loh ya. Jadi hal-hal yang udah lebih pasti ya dimasukin ke dalam situ, sehingga pada saat pemerintah keluarin sebuah law, sebuah pasal gitu ya, itu udah otomatis diikuti, udah dipatuhi oleh rakyatnya ya. Biasanya pada umumnya nggak terjadi di Indonesia kalau menurut saya sih ya. Setiap kali ada pasal-pasal yang keluar aja lebih ke arah protes daripada mematuhinya. Sedangkan tidak dipatuhi sana sini ya, udah nggak dipatuhi sana sini, terus dilanggar terus. Oke ya, misalnya di dalam apa ya, lalu lintas gitu loh ya. Pada saat lagi ingin dipatuhinya harus ditongkrongin oleh seorang polisi gitu ya. Terus pada saat benar-benar dilanggar, akhirnya polisinya cuma disogok doang gitu. Sehingga orang udah males dah untuk mematuhi hal-hal yang dijalankan di Indonesia ini gitu ya. Tapi kalau di Singapura gitu ya, baru pemerintah ngomong apa gitu, ada pasal baru apa, semuanya udah jeger, udah patuhi semua. Ya, hal-hal yang sangat sederhana loh, bahwa kalau misalnya di tempat umum, setelah kamu beli makanan dan makan di situ di tempat umum, piring dan sendoknya itu harus dikembalikan oleh yang si makan itu. Nggak boleh tungguin ada pelayan yang kembalikan. Harus orang itu yang kembaliin gitu loh. Ya.
Dia keluar pasalnya, berarti ada dendanya loh kalau kamu nggak lakukan itu. Udah langsung 100% orang semuanya pada patuh semuanya. Oke, itu beberapa hal yang kita sharing gitu ya. Terus legislation records berarti legislatif ya. Legislatif itu seperti hal-hal yang dijalankan di dalam DPR gitu ya. Ya, di dalam legislatif ya berarti DPR. Berarti bukan eksekutif, berarti bukan presidensial gitu, bukan pemerintahnya, tapi DPR-nya gitu loh ya. Hal-hal yang jalan di situ kita bisa melakukan rekaman melalui blockchain juga ya. Itu mungkin lebih menyebabkan rakyat lebih percaya dengan wakil rakyatnya. Ya, kenapa rakyat pada demo? Karena dia merasa bahwa wakil rakyat dia tidak lagi mewakili dia, gitu loh. Hal-hal kayak gitu ya. Kalau enggak, hal-hal yang terjadi itu enggak usah demo. Ada wakil rakyat yang mewakili mereka untuk memperjuangkan aspirasi dia. Oke lah, hal-hal kayak gitulah ya. Terus bills and payment, ya bills and payment lebih kerekam secara blockchain. Berarti nggak bisa dimanipulasi. Kalau dulu berarti manual, semuanya buka buku dan catat-catat. Sekarang ini karena udah masuk ke dalam era-era internet digital gitu ya. Tapi hal-hal yang digital lebih suka dipercaya ya, manipulasi terus ya. Kadang-kadang bisa ada bot yang manipulasiin semuanya gitu ya. Nah, jadi bills and payments yang dimasukin ke dalam blockchain ya. Oke. Terus welfare distribution, ya welfare distribution itu berarti hal-hal tentang welfare, hal-hal tentang sosial, ya hal-hal yang tentang sumbangan gitu, hal-hal yang kita memiliki pengabdian kepada masyarakat, ya saya ingin sumbang nih ke sini gitu. Ya jadi hal-hal tentang welfare itu lebih jalan ya. Yang aware ketahui hal-hal tentang welfare itu susah jalan di Indonesia. Ya, berarti karena di situ ada agen ya atau ada perantara. Kalau saya mau sumbang ke panti asuhan ya, itu kayak seperti ada orang yang berdiri di mall situ yang meminta sumbangan untuk panti asuhan gitu ya. Saya sempat berpikir bahwa jangan-jangan yang gue udah sumbang, apalagi kalau aku sumbangnya gede gitu ya, itu malah diambil buat dengan diri sendiri ya. Itu hal-hal yang bocor dari welfare ya. Hal-hal yang mau bocor dari pemerintah juga banyak ya. Tapi hal-hal yang bocor dari welfare itu banyak banget gitu loh. Ya. Membuat orang juga nggak termotivasi untuk melakukan sumbangan welfare ya. Karena kebocoran itu gitu loh ya. Nah, tapi hal-hal yang kalau sudah dikelola melalui blockchain gitu ya. Kamu yakin bahwa yang kamu sumbang itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat, itu akan lebih kamu perhatikan ya, lebih kamu perhatikan dan kamu lebih berani sumbangnya lebih gede. Apalagi hal-hal tentang welfare ya, kalau di luar negeri ya itu udah langsung bermanfaat untuk pembayaran pajak. Jadi pajak dia itu udah bisa potong karena kegiatan-kegiatan welfare dia. Tapi kalau di Indonesia nggak ada, jangan harap gitu loh ya. Nah, hal-hal itu kalau misalnya bisa lebih sambung di dalam welfare distribution, apalagi kita punya niat adalah untuk memperbaiki di Indonesia punya keadaan welfare ya, bisa terobos melalui blockchain teknologi juga ya. Terus digitize IDS, digital ID ya, digital ID. ID itu merupakan KTP adalah ID ya, SIM adalah ID, ntar ada SIM A, SIM B, SIM C, itu tiga-tiganya juga adalah ID, semuanya ID. Nanti kamu punya dompet udah dengan cepat gemuk kepenuhan melalui digital ID yang begitu banyak ya, yang juga bisa dipalsukan di mana-mana gitu loh ya. Jadi kalau melalui pemerintah fokus di digital ID yang lebih mantap ya, lebih mantap gitu ya. Ibaratnya satu kartu untuk segala-galanya lah gitu loh ya.
satu kartu, terus kartu itu ada QR code gitu ya, pada saat di scan gitu ya, misalnya untuk SIM dan sebagainya itu juga udah terekam di dalam satu kartu itu tentu bisa lebih bagus ya. Kalau kita lagi mengarah ke satu kartu ya, kalau kita mengarah ke device berarti ke handphone juga bisa gitu ya. Berarti nggak usah kartu sama sekali, udah handphone aja gitu ya. SIM juga di situ, KTP juga di situ, kartu kredit juga di situ. Pernah lihat nggak orang yang sekali buka kartu semuanya kartu kredit ya? 20 lebih, 30 lebih itu kartu kredit semua gitu ya. Bisa turun gitu lagi kartu kreditnya, mau pilih yang mana gitu, itu ada semua gitu loh ya. Nah, itu hal-hal yang bisa digitalisasi ya. Dan itu biasanya juga langsung connect ke segala hal yang berkaitan dengan pemerintah. Misalnya kamu punya kamu punya perpajakan ya, kamu punya sebagai rakyat punya histori, misalnya pernah mabuk dan mengemudi atau tidak gitu, pernah mukul orang atau enggak, pernah masuk ke penjara atau enggak, gitu-gitu semuanya itu kerekam di dalam sebuah digital ID ini di sini ya. Jadi Singapura udah lebih ke arah situ semuanya. Dia mengarah ke satu kartu tapi udah bisa menggambarkan kamu semua dari sisi izin mengemudinya dan sebagainya itu ya. Jadi itu hal-hal tentang digital ID yang dijanjikan oleh blockchain ya. Ya, yang dulunya belum bisa ada, kalau kita lagi sebut Web 2.0 gitu ya, belum bisa ada. Sekarang blockchain menawarkan Web 3.0 yang segala hal tentang ini udah mulai bisa ada. Ya. Terus healthcare gimana? Healthcare ya, healthcare hal-hal yang menyangkut jaminan sosial kalian ya, yang katanya harus beli BPJS. Ya, yang katanya BPJS lagi ada kasus. Nah, hal-hal kayak gitu. Ya, yang katanya BPJS udah mau bangkrut. Nah, bla 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 kayak gitu ya. Terus yang hal-hal tentang aku walaupun udah ada BPJS tapi tetap tidak dilayani dengan baik di dalam kesehatan. Nah, itu semuanya adalah healthcare. Di antaranya kamu katanya dikasih kartu lagi untuk BPJS. Nah, kartu gitu ya. Kartu itu merupakan ID lagi yang kamu harus keep gitu ya. Nah, dari sini kalau kamu udah ada digital ID yang berupa KTP itu udah secara otomatis connect ke dalam kamu punya BPJS dan sebagainya gitu ya. Jadi kamu nggak usah ada tambah kartu lagi untuk BPJS ya. BPJS juga katanya banyak kelas-kelasnya ya. Ada kelas yang lebih VIP dan sebagainya gitu karena kamu bayar yang lebih tinggi gitu ya. Lalu dikasih kartu yang dengan warna yang berbeda dan sebagainya, itu semuanya bikin acak-acakan ya. Bagaimana kalau itu semua bisa jalan secara digital ya. Lalu dari situ juga rekaman terhadap kamu punya kegiatan-kegiatan di dalam kamu punya kesehatan ya, itu juga terekam dengan baik ya melalui blockchain dan sebagainya. Itu juga merupakan hal yang bisa diperhatikan oleh government. Ya, biasanya government kita juga pemerannya kita juga gitu loh ya. Mungkin kamu masuk ke dalam government ya, saat ini government lagi ngapain kamu harus tahu ya, bahwa dia itu lagi sedang berusaha memusatkan seluruh kegiatan-kegiatan penelitian, maksudnya pendanaan dari penelitian dan sebagainya ke dalam satu tempat. Ya. Kalau dulu nanti Menteri Komunikasi ada dana penelitian sendiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada dana penelitian sendiri, Menristek gimana? Menteri Riset dan Teknologi ada dana penelitian sendiri, Menteri Agama gimana? Ada dana penelitian sendiri, terus gitu tuh. Di segala menteri itu ada dana penelitian sendiri. Sekarang yang dilakukan oleh pemerintah ya baru-baru ini nih lagi gejolak terus tuh ya. Itu seluruh dana penelitian dipusatkan di satu tempat, yaitu di Menteri Keuangan. Ayo lo mau bagaimana berkutik lagi gitu loh ya. Jadi hal-hal yang tentang agama yang katanya pengen diteliti udah ke Menteri Keuangan. Hal-hal yang tentang pendidikan yang pengen diteliti udah ke Menteri Keuangan lagi semuanya. Oke. Mungkin itu lebih baik, lebih terpusat, lebih bisa terarah dan lebih dikendalikan. Jadi pada suatu saat kamu dari universitas saja lagi sedang memperhatikan untuk meneliti dan memberikan sumbangsi kepada
negara di bagian healthcare tapi pakai blockchain. Ya pasti kamu akan mengajukan ke sono. Gitu loh. Ya, terus katanya sekaligus menyelesaikan S2-nya dengan tema seperti ini. Dapat pendanaan dari Menteri Keuangan sekian untuk menyelesaikan healthcare pakai blockchain teknologi. Ya udah. Berarti lu jago banget gitu loh. Oke. Tapi itu hanya sekedar cerita ya, nggak usah kayak gitu ya. Oke, terus cyber protection yang katanya pemerintah itu dihack ya. Itu udah makanan tiap hari. Apalagi pemerintah Indonesia ya katanya dihack gitu ya. Sampai dia udah malas omongin gitu loh. Udah nggak pengen diomongin. Pokoknya tunggu aja sampai hacknya selesai gitu aja udah. Oke. Yang terjadi baru-baru ini adalah tentang Kedai Reka. Oke. Kedai Reka itu program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa tuh? Ya itu berarti Nadiem Makarim yang katanya canggih banget. Karena dia itu yang pegang Gojek. Dia itu CEO-nya Gojek gitu ya. Yang coba Gojek pernah di-hack apa enggak? Rasanya sukar banget lah untuk nge-hack Gojek. Dan kalau dia itu pegang di Menteri Mendikbud, tentu sistem-sistem yang ada di situ pastinya super bagus dong, karena dia yang pegang gitu loh ya. Kenyataannya Kedai Reka dihack. Ya, Kedai Reka itu adalah sebuah portal yang untuk mengkawinkan pendidikan dengan industri. Ya, sehingga di tengah-tengahnya melalui Kedai Reka, Mendikbud menyiapkan triliun rupiah ya, dan dipakai dananya itu untuk mengawinkan teknologi-teknologi yang ada di pendidikan dengan industri. Nah, dikawinkannya melalui Kedai Reka. Berarti semuanya pada submit ke situ satu-satu ya. Dari industri submit-submitnya gimana, dari pendidikan submit-submitnya gimana, bla 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 dan sebagainya gitu. Ya, suatu hari ya, Kedai Reka nggak bisa diakses. Ditunggu seminggu, ditunggu 2 minggu, nggak bisa diakses. Ya, semuanya diem-diem, nggak heboh-heboh. Waduh, katanya gempar, ini dihack. Enggak, diem-diem semuanya. Diem. Terus pada suatu hari setelah 2 minggu atau 3 minggu muncul lagi Kedai Reka. Ya, pada saat kita masuk ke dalam portal, yang kita telah isi ke dalam hilang semua. Katanya harus isi ulang. Aduh, saya cuma bisa ketawa aja sambil geleng-geleng kepala gitu loh. Ya, sampai begitu banget gitu loh. Ya udah, diam-diam aja, isi ulang. Saya bilang kepada para mahasiswa saya sambil senyum ya, isi ulang gitu ya. Udah, dalam otak saya lagi pikirin apa gitu. Dalam otak saya lagi pikirin ampun deh gitu ya. Begitu banget gitu loh. Oke, terus katanya pemerintah mau canggih masuk ke dalam sistem informasi yang canggih-canggih gitu ya, terutama di dalam pendidikan ya. Ada portal ini, isi guys gitu. Besok hilang semua, isi ulang guys. Terus katanya, oh ada versi baru sekarang, kita mesti ngapain? Isi ulang guys, mau isi ulang berapa kali? Ya isi ulang sampai 3 kali 4 kali gitu, udah males. Ya, ampun gitu, isi ulang dulu gitu ya. Nah, ya, jadi hal-hal kayak gitu ya. Tapi ya santai aja ya. Kalau lu jago, lu fix it. Ya, kalau lu nggak bisa, don't complain. Nah, hal-hal kayak gitu ya, cyber protection gitu ya. Saya sempat ngomong sama beberapa orang yang ibaratnya dia itu jago ngehack lah gitu dan sebagainya. Dia bilang dimanapun di Indonesia punya government nih ya, dia punya sistem informasi, kasih gue waktu 2 jam gue bisa hack semuanya. Kata orang. Ya udah, lu percaya apa enggak gitu ya. Oke, terus security and safety itu seperti apa ya? Ini kita nggak omongin panjang lebar karena yang dari tadi kita juga omongin tentang security dan safety gitu ya. Terus tentang taxation, tentang perpajakan ya. Mungkin kita ingin cerita dikit ya. Pokoknya kalau yang namanya orang Indonesia tentang pajak pasti pusing. Jangan negative thinking dulu, seolah-olah orang Indonesia nggak mau bayar pajak gitu loh ya. Tapi kalau kita lagi pengen setor pajak, baik itu adalah individu maupun PT atau gimana gitu ya, ribetnya minta ampun. Ya,
ini salah satu alasan kenapa orang luar negeri malas untuk investasi di Indonesia. Ya, bukan karena mereka nggak mau bayar pajak, tapi ribet. Ribet berarti area abu-abunya kebanyakan, gitu ya. Gue udah bener dibilang salah. Gue sebenarnya salah bisa dibilang benar. Itu area abu-abu. Terlalu banyak area abu-abu, nggak ada yang pengen masuk ke dalam Indonesia. Makanya Jokowi sering ngomong, heran gitu ya. Si dia mau investasi, datangnya ke Vietnam. Atau ke Kamboja gitu, yang negara-negara yang udah Asia tapi yang sebenarnya yang lebih parah dibanding Indonesia, tapi dia orang lebih milih ke sono. Kenapa gitu loh? Ya, salah satunya adalah taxation ya, salah satunya taxation. Salah duanya adalah apa? Yang alasan keduanya adalah apa? Itu adalah secara sosial kita lebih nggak stabil. Berarti dikit-dikit di demo gitu maksudnya ya. Berarti kalau ada perusahaan asing datang gitu ya, belum apa-apa udah demo dulu 3 bulan gitu loh ya, belum bisa operasi dan sebagainya ya. Terus tentang teks juga abu-abu terus tentang ini sogokan itu juga super banyak gitu loh. Udah nggak beres-beres, akhirnya investasi nggak bisa masuk terus ke dalam sini ya, hal-hal kayak gitulah ya. Dan apakah itu semua bisa di blockchain ini sehingga hal-hal semuanya transparansi semua? Sekali transparansi, siapa yang mau terang-terangan dapetin sogokan? Pasti nggak ada gitu. Udah transparan banget gitu loh ya. Memang secara transparan, bukan secara sogok-sogokan gitu kalau kita udah blockchainin. Tapi semua itu cuma janji buluk-buluk ya, belum bisa ada. Dan juga kedepannya setelah 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun kemudian, apakah benar-benar bisa terwujud di Indonesia ini? Ya, dari masing-masing orang tentu keraguannya besar banget. Dari UR secara pribadi juga ragu banget gitu loh. Kalau di Indonesia bisa jalan hal-hal kayak gini. Oke guys, ini kurang lebih ada omongin yang sama, tapi karena kita mesti move forward banget ya di sini. Mangga kalau ingin obrolin dengan teman-teman gitu ya. Berarti kita mau lewat ini, mau skip ya. Kan kita nggak bakal ada waktu. Terus ini lecture 7 kan. Habis itu kita udah mau masuk lecture 8 tentang asset transaction. Berarti minggu depan kita akan bicara tentang asset transaction ya. Akan bicarakan mengenai Web 3.0 juga, tentang business application yang akan bermunculan dengan adanya Web 3.0 yang dipower oleh blockchain gitu loh. Ya, orang sebut bahwa Web 3.0 itu akan dipower oleh blockchain. Ya, berarti di belakang Web 3.0 itu adalah blockchain. Ya, segala hal di blockchainin gitu aja maksudnya. Ya, jadi apa aja nih? Nah, ini juga berkaitan dengan yang saya sebut di dalam WA tersebut. Ya, di sini nih. Ya, bla 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 ini nih. Nih yang di sini nih ya. Kamu bacain lebih seksama di sini, bacain apaan sih gitu ya. Kurang lebihnya mirip-mirip dengan yang tadi gitu loh. Oke guys, ya. Jadi besok tentang ini siap-siap ya. Siap-siap artinya apa? Artinya udah baca dulu, udah cari referensi yang lain, udah diskusikan dulu dengan teman-teman ya. Sehingga pada saat lagi minggu depan, pada saat saya lagi mau ceramah tentang ini, ya dari kalian bilang, Pak, nggak usah Pak. Mendingan Bapak dengerin omongan kita. Langsung dalam hati saya pasti terkejut banget, kaget gitu ya. Jago banget ini kelas. Ya, hebat banget gitu loh. Nah, pastinya begitu. Dan kalau begitu baru kalian bisa maju banget. Oke, kita omongin tentang ini ya. Kita mulai dari Andri dulu. Ya, kita mulai dari Andri. Mana ini Andri? Boleh nanya dulu Pak, sebentar Pak. Ini siapa lagi nih? Andri Pak. Siapa ya? Oh Andri. Ya, mau nanya tentang ceramah ya. Yang tadi Pak ya, blockchain for government service. Ya, kebetulan saya kerjanya di bidang itu Pak, government service, salah satunya pajak kendaraan Pak. Ya. Kebetulan saya juga megang sistem ya. Yang saya bayangkan bagaimana sih apa ya? Saya belum ada gambaran
supaya mengubah sistem yang sekarang masih centralized sistemnya, bagaimana mengimplementasikannya ke dalam blockchain gitu, merubah sistem yang centralized pajak kendaraan menjadi menggunakan blockchain. Mohon gambarannya aja dulu, soalnya saya searching juga belum ada, kemudian di yang pajak juga belum, yang pajak yang Kementerian Keuangan juga belum mengimplementasikannya gitu Pak. Mungkin ada sedikit gambaran Ya. Pak. Tentunya belum ada. Ya, tentunya masih centralized. Ya, berarti kalau kita lihat 99% dari seluruh kegiatan yang ada di Indonesia ini, ya di negara kita ini, ya itu tentunya belum ada. Ya, omongan-omongan ke arah sana melalui Menteri Keuangan, ya. Pokoknya kalau kita perhatiin itu udah banyak yang nge-push ke arah sana, kan ya, rencana induk riset negara, ya, yang dia pentingin bagian-bagian apa aja dan sebagainya, ya tentu juga udah mengarah ke sana, tapi belum bisa terwujud, ya. Yang tadi saya katakan, apakah kamu menjadi pengikut atau pemeran, ya. Pemeran berarti kamu akan ambil bagian untuk melakukan perubahan ke arah situ. Ya, pengikut ya berarti ikut perubahannya aja dan sebagainya. Nah, apalagi kamu bekerja di bagian pemerintah, termasuk di bagian sebagai itu berarti masuk ke dalam pemerintahan, ya. Tentang blockchain pada saat kamu ngomongin, ya, misalnya kamu harus ceramah dulu dengan teman-teman kamu atau bos kamu di situ, ya, mau tembus saya susah. Ya, apa sih itu udah orang udah susah banget, ya. Berarti tantangan di situ pun besar, apalagi blockchain sangat terkait dengan kripto, ya. Sehingga kamu punya omongan udah dapat konotasi negatif yang jauh lebih besar gitu loh, ya. Sehingga apa yang kamu ingin jalanin itu lebih sukar untuk mendapatkan dukungan dari bos kamu dan dari teman-teman kamu gitu, ya. Terus kalau kamu katakan bagaimana cara merubahnya di bidang itu, apakah bisa ada ide-ide atau blockchain dan sebagainya? Pertama saya pengen bilang bahwa aing nggak itu bisa menjawab ini dengan kuat. Ya, berarti saya juga kurang begitu bisa memahami atau meyakinkan tentang perubahan tersebut. Ya, perubahan tersebut bisa jadi sangat dahsyat, sangat berubah besar banget, gitu ya. Sehingga secara keseluruhan pasti tim atau bos kamu akan menilai ini terlalu berbahaya untuk jalaninnya. Ya, kemungkinan gagal dan kemungkinan kacau itu akan besar banget, ya. Termasuk orang-orang ahli yang di bidang blockchain yang untuk mengimplementasi ini juga sangat sedikit, ya. Artinya kalau memang kita pengen jalanin blockchain begini, emang siapa ahlinya? Ya, emang benar bisa jalankan ini semua? Ya, emang kamu ingin melakukan programming sendiri? Ya, jadi di sini saya butuh tahu bahwa Andri itu memang ke-1 jago programming, kedua hobi programming atau bukan, gitu loh, ya. Kalau memang iya, berarti udah harus buru-buru mengadopsi ilmu baru, yaitu programming di dalam blockchain dengan menggunakan Solidity lah, apalah dan sebagainya gitu. Ya, tentu itu ada learning curve yang sangat besar, atau panggil orang yang udah jago yang untuk bikin, ya, mengusulkan sistemnya. Ya, sistemnya akan kayak gini nih, akan berjalannya seperti begini dan sebagainya nih, ya, kayak gitu, ya. Mungkin kamu mau usulkan semuanya melalui device, orang-orang semuanya nggak usah ke kantor lagi untuk supaya bayar pajak mobil, ya. Dia itu lagi naik taksi menuju tempat kerja pun melalui handphone dia udah langsung bisa
ngebayar gitu loh ya. Di dalam situ enkripsinya, proses-prosesnya kita pakai blockchain. Ya, berarti bukan sekedar OVO gitu ya, tapi kita pakai blockchain. Keuntungannya ya bla 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 dan sebagainya gitulah. Ya, tantangannya masih besar gitu menurut saya ya. Ya, alasan-alasan dari 1 sampai 10 itu apa gitu ya. Apa benar harus pakai blockchain? Ya, toh blockchain bukannya segalanya. Artinya siapa tahu pakai blockchain tambah rusak, tambah jelek, tambah ancur-ancuran gitu. Siapa tahu gitu loh ya. Pada saat dia ancur-ancuran, kadangkala bukan karena blockchain-nya, tapi karena blockchain yang dibuat itu memang jelek gitu loh. Oke, Andri ya. Ya, makasih Pak. Ya, mangga. Pak, Terus tanya Pak, boleh? siapa lagi nih? Jainal ya. Pak, iya. Tapi saya udah mesti stop ini, sorry nih ya, karena ini ya, udah 11.30. Kalau saya izinkan lagi udah dah nggak akan keburu untuk yang lanjutannya. Oke. Jadi di kesempatan yang lain ya, mungkin kamu ingin masukin kamu punya pertanyaan ke dalam diskusi dengan teman-teman. Oke. Nah, saya stop share dulu. Jadi dari sini yang paling pertama adalah Andri ya. Ya, silakan Andri untuk menjelaskan yang paling pertama, yaitu tentang assignment yang nomor 1 itu. Silakan, boleh share screen. Terima kasih Pak. Izin Pak WR, teman-teman, saya mau share screen menjelaskan tentang tantangan membuat blockchain pertama, yaitu membuat hash. Ya, mudah-mudahan ini usaha saya untuk memperbaiki nilai. Apa itu hash? Hash adalah suatu kode dari hasil enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf maupun angka yang acak. Hash ini akan selalu sama panjang atau banyak karakternya. Tidak tergantung pada isi atau panjang isi banyaknya data atau dokumen. Yang pertama yaitu percobaannya itu membuat coba Andri, kamu bisa mulai dari scoop kamu nggak? Oh ya, siap. Coba kamu ke scoop kamu dulu. Nah, berarti belum bisa ya? Bisa nggak? Di sini ada nggak Andri? Mana? Vio, Fitra, Andri mana? Ini Pak, Ya, Andri. klik. Oke, terus bahan yang tadi ada di mana? Dari sini belum? Ada Pak di assessment 4 Pak. Oke, klik. Ya. Di assessment 4, kemudian di yang pertama Pak, di sini. Oke, klik. Oke. Nah, jadi usahakan pada saat kamu lagi sampaikan, mulai dari situ dulu. Oke, sehingga itu menjadi terbiasa dan kita punya pemikiran udah otomatis jalannya ke arah situ. Kalau nggak otomatis itu bisa jadi beban. Beban berarti kita harus ingat terus untuk cemplung-cemplungin dan sebagainya. Akhirnya kamu bilang pusing dan makan waktu gitu loh. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu membuat hash dengan data nama huruf kecil semua. Di sini pakai data Andri Ma'mun dan hash yang dihasilkan yaitu 9944 sekian. Nah, ini dengan nama. Kemudian yang kedua yaitu dengan huruf capitalize dengan data A besar dan M besar dengan hash yang dihasilkannya 0D20A sekian. Dari perbedaannya sangat jauh dari yang huruf kecil semua dengan huruf capitalize. Jadi ketika ada perubahan sedikit pun dari data yang kita isikan atau kita inputan akan terjadi perubahan yang besar pada hash yang dihasilkan. Kemudian percobaan yang ketiga dengan mengisikan data nama, NIM, fakultas, jurusan, konsentrasi, nama universitas, apakah panjang hash-nya akan berbeda?
Setelah dilihat, ini hash ketiga, ya ternyata panjang hashnya tetap sama dengan data yang banyak, panjang hashnya tetap sama. Kemudian yang keempat ditambahkan data dari percobaan ketiga itu ditambahkan dengan link scoop saya. Kemudian data yang hash yang dihasilkan berbeda dengan yang percobaan ketiga, yaitu 071E sekian-sekian. Alhamdulillah saya telah jadi paham hash pada blockchain. Jadi hash pada blockchain itu fungsi matematis yang mengubah data ke dalam bentuk data lain dalam jumlah tetap. Setiap kita mengubah satu huruf atau angka saja pada sebuah data, maka hashnya akan berubah total, tapi jumlah hashnya tetap sama. Mungkin itu Pak. Maaf Pak, jarang presentasi, jadi agak kikuk Pak. Ya. Mungkin gitu Pak. Menurut saya sih bagus banget. Yang sudah disampaikan di sini juga sangat bagus. Ini memberikan sebuah contoh kepada teman-teman yang lain pada saat kita ada tugas di kelas ini, ya kita sampaikannya dengan cara begini. Begini itu maksudnya apa? Santai aja, santai ya, yang nyaman-nyaman aja gitu. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu kaku atau serius gitu loh ya. Sampaikan seperti kayak kamu sampaikan kepada sahabat gitu. Cukup seperti itu ya. Satu hal lagi tentang hash. Di sini kan dipahami bahwa hash kalau kita ada merubah apa saja itu akan mendapatkan sebuah hash dengan jumlah angka yang sama tapi berbeda. Ya, begitu bukan ya? Nah, satu hal lagi yang kita perlu tahu untuk hash ya, yaitu dengan data yang sama lagi, dengan data yang sama, kalau kita coba itu hashnya akan terus-menerus itu terus. Ya, dengan data yang sama, kalau kita hash ulang, pasti itu lagi. Dengan data yang sama, kita hash ulang lagi, pasti itu lagi. Ya. Terus ciri ketiga adalah dari hash kita nggak mungkin bisa dapetin datanya. Ya, berarti kita hack nih, dikasih hashnya. Terus dari hash ini saya ingin crack untuk dapetin data sebenarnya dari itu gitu ya. Ya, atau yang paling awal yaitu Andri Mamun gitu. Terus saya dikasih hashnya. Tapi saya nggak tahu bahwa hash itu adalah Andri Mamun. Terus saya coba bongkar gitu, coba bongkar dari hash itu untuk mendapatkan data yang sebenarnya yaitu Andri Mamun. Itu nggak bakal bisa. Ya, jadi orang sebut hash itu adalah one way function. Ngerti nggak? One way function itu kamu harus ngerti. Hash itu adalah one way function. Ya, jadi cuma satu arah doang. Nggak bisa dua arah, nggak bisa bolak-balik. Dari data bisa mendapatkan hash, dari hash tidak bisa mendapatkan data. Tapi dengan data yang sama, kamu akan mendapatkan hash yang sama. Oke, itu berarti pemahaman yang lebih dalam tentang hash kalau kita mau tahu ya. Dimana kalau saya jelasin tentang begini, kalian pasti pusing banget gitu. Tapi kalau udah mengerjakan assignment ini, rasanya apa yang UR ngomongin itu bisa lebih dimengerti. Begitu bukan Mamun? Andri, begitu? Ya, saya Ya, Pak. boleh nambah nggak, Pak? Ya. Jadi thank you so much. Jadi di sini saya kasih SC dulu kepada Andri di sini di MTI 12 ya. Nah, MTI 14, Pak. Oh, 14 ya? Ya. Oke, sorry 14. Saya boleh nambahin dikit yang tadi tentang hash, Pak? Mangga. Ya, mungkin kalau tadi jadi sebenarnya ya hash bener banget kata Pak Ur, one function, tapi itu bisa dihack, ya
itu masih bisa dihack gitu. Jadi kayak kemarin saya ngadakan kuliah dengan tim To-Go, kayak gimana caranya melakukan hack pada SHA-25 hash gitu. Nah, sebenarnya itu tapi tergantung lagi sih. Sebenarnya tadi di scope saya juga udah ada saya jelaskan itu gimana sebenarnya yang bisa dihack itu seperti apa gitu. Kayak contohnya mungkin kalau dulu pernah dengar bahwa datanya si Tokopedia pernah dihack gitu, datanya diambil. Padahal password. Nah, sebenarnya pada saat PIN dan password di hash itu kan tadi Pak Ur juga ada bilang, misalkan ada orang 1111. Nah, ada orang lain lagi gitu. Misalkan Alfi pakai password di Tokopedia 111. Terus ada Nuke pakai passwordnya 11. Hasil hashnya sama gitu. Saat itu akan orang lihat, oh, hashnya sama nih gitu. Dan nah itu bisa. Terus satu lagi adalah karena dia data PIN atau password itu hanya 4, jadi saya bisa lakukan yang namanya burst attack gitu, melakukan mulai dari probabilitas gitu, kemungkinan mulai dari 000 sampai akhirnya ketemu hashnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Nah, kenapa yang blockchain itu lebih pakai hash tapi dia bisa itu secure, itu di blockchain itu dikatakan ada pakai Merkle tree gitu, bahwa dia ada data di hash, kemudian antara hash sama di hash, akhirnya itu menjadi lebih unik. Itu yang menjadi susah gitu. Kalau coba saya lakukan lagi burst attack, berarti probabilitasnya lagi tuh itu akan susah lagi. Itu akan ada ribuan probabilitas lebih gede lagi itu. Jadi gitu sih Pak. Ya, sip. Ya, itu masukan yang menarik. Semoga yang lain bisa ngertiin dan coba pahamin. Tapi kalau UR rasanya paham maksudnya, ya. Cuman kalau kamu bilang hash itu bisa dihack, ya hash itu bisa dihack ya. Jadi saya kasih sebuah hash di sini di MTI 14 atau di MTI 12 ya, di MTI 12 ya di sini ya. Oke, saya kasih sebuah hash di sini. Oke, ya. Saya misalnya UR bilang UR kasih tantangan. Betul. Ya. Ini adalah hashnya. Datanya apa? Ya, terdiri dari 4 suku kata, ya, bahasa Inggris. Misalnya I want to eat, itu 4 suku kata, ya, dari bahasa Inggris. Ya, kasih kapan bisa kayak. Ini saya coba Pak ya. Kalau untuk 4 huruf, kayaknya masih probabilitasnya masih kecil gitu. Masih bisa cepat lah. Cuman kalau nanti saya coba Pak ya. Ya, jadi paralel kita jalan ini dulu. Ya. Kalau kamu bisa crack ini, I will be surprised. Ya, saya bakalan kaget. Ya, saya kasih hashnya, saya tanya kamu datanya apa. Ya, saya udah kasih hint juga, kasih bantuan ya bahwa itu terdiri dari 4 suku kata yang bahasa Inggris. Kamu crack, ya. Kamu crack, sebenarnya saya kasih sampai minggu depan kamu ini lagi ya, bilangin saya bahwa datanya sebenarnya ini gitu loh ya. Berarti 1 minggu kalau sampai minggu depan ya. If you can do it, I will be surprised. I bakalan kaget. If you can do it, ya. Tapi I ragu bahwa you can do it. Ya Pak. Terus di sini katanya ada banyak yang jago-jago kan? Silakan coba semuanya. Ya jadi saya tinggal masuk ke dalam situ, terus ketik kata-kata bahasa Inggris gitu ya. Terus habis itu keluar sebuah hash. Ya, lu bilang lu bisa crack, coba lu crack lah. Ya. Sepengetahuan UR nggak bakal bisa. Sepengetahuan UR. Ya, sepengetahuan UR itu hash nggak bisa dicari balik. Ya,
Terus public key sama private key gimana? Bisa dicari balik apa enggak? Gitu ya. Tahu dong public key sama private key maksudnya apa? Jadi itu key pair, itu pasangan kunci. Itu juga pakai kriptografik juga, sama kayak hash juga pakai kriptografik ya. Kalau public key ini dengan private key ini bisa buka apa ya? Buka enkripsi dan sebaliknya. Ya, jadi kalau ada sebuah dokumen, saya pakai private key, orang lain bisa buka pakai public key-nya. Atau saya pakai public key, orang lain bisa buka pakai private key. Nah, itu pasti pada saat saya ngomong, kalian pusing. Itu apaan? Ya, itu saya mesti duduk beberapa jam itu satu persatu jelasin kepada kalian apa tuh maksudnya public key sama private key. Itu juga pakai kriptografi juga. Ya, menurut orang bilang, ya berarti saya juga baca dan mempelajari ya. Menurut orang bilang, public key sama private key udah ada yang bisa nge-crack gitu loh. Ya, berarti kalau public key ini ada orang bisa cari private key-nya adalah apa. Carinya juga pakai apa? Carinya pakai quantum computing. Ngerti nggak? Quantum computing itu apa? Ya kalian mesti lebih tahu lagi itu quantum computing itu apa. Ya, intinya sebuah super komputer banget lah. Ya, yang pakai adu main catur gitu dengan di dunia paling jago juga nggak bakal bisa menangin dia kalau dia pakai quantum computing gitu loh ya. Nah, dengan kemajuan dari quantum computing itu kriptografi itu udah pengen dihack gitu loh. Pengen bisa dibalikin gitu. Sedemikian rupa bisa dibalikin. Jadi dengan adanya public key sama private key private key seolah-olah password kamu, orang bisa melalui public key itu bisa cari-cari sampai private key kamu ketahuan, ya. Itu udah ancang-ancang, udah orang dalam kategori udah bisa gitu. Tapi kalau hash ya, saya ragu kamu bisa. Saya kasih waktu seminggu, nggak bakal bisa dah. Ya, saya kasih waktu kamu seumur hidup juga nggak bakal bisa. Tapi mari kita simpulkan untuk minggu depan kamu dapetin datanya. Datanya juga bukan gede-gede banget kayak Wikipedia, cuma 4 suku kata pakai bahasa Inggris. Coba kalau kamu bisa, ya. Boleh saya minta hash-nya ke grup MTI 14? Boleh. Oh, ya. Ya. Yang bisa aku kasih hadiah deh. Ya. Hadiahnya gedean mau nggak? Ya. Hadiahnya 1 juta rupiah ya. Ya. Oh, deh Bapak. Cukup gede kan ya. Siapa yang bisa crack duluan? Gue kasih lu 1 juta rupiah. Itu berarti. Gede banget Pak, bukan Ya, itu berarti sesuatu yang menjadi anutan dan kepercayaan UR tiba-tiba dibongkar oleh kalian. Ya, UR percaya bahwa hash itu nggak bakal bisa di-crack, tapi kalian buktikan bahwa hash itu sebenarnya bisa di-crack. Ya, memang tadi si Ketut bilang bahwa itu pakai Mongrel Tree lebih aman dan sebagainya. Itu saya juga tahu, ya. Tapi sekedar hash saja nggak bakal bisa di-crack. Ya, bahwa itu one way function, tapi bisa diketahui sebenarnya apa gitu, data sebenarnya adalah apa gitu. Dari apa yang UR percaya itu nggak bakal bisa. Berarti kamu mungkin mau pakai tools apa, mau pakai aplikasi apa untuk mendapatkan balik itu datanya, silakan. Ya. Cari di seluruh dunia punya tools gitu sampai bisa dapetin balik ini data. Gimana guys? Pak. Barang siapa yang bisa crack ini hash dan mendapatkan data aslinya yang terdiri dari 4 suku kata dalam bahasa Inggris. Sebelum minggu depan pertemuan kita, ya sebelum minggu depan pertemuan kita, ya akan dapat hadiah uang tunai, bukan voucher ya, uang tunai ya, uang tunai
bukannya voucher Tokopedia, bukan voucher Lazada, pokoknya uang tunai. 1 dalam kurung SATU juta ya. Kalau saya udah tulis di dalam WA begini ya, itu berarti udah di blockchain ya. Saya nggak bisa menyangkal, enggak tuh gua nggak ngomong, nggak bisa ya, udah langsung udah dibaca oleh begitu banyak orang. Dan kata-katanya di situ udah mengunci minggu depan, berarti bukan seumur hidup. Kalau seumur hidup berarti 10 tahun kemudian kamu datang ke ketemu saya, ternyata saya udah bisa crack. Tapi 10 tahun kemudian gue juga udah lupa ngomong kayak ginian. Ya. Sebenarnya menurut hemat UR, seumur hidup ya lu nggak bakal dapet. Ya. Tapi supaya ini closing, kita tutup acara ini, ya udah minggu depan aja. Saya marah ya. Oke, ini udah saya ketik di MTI 14, saya ketik juga di MTI 12 supaya di blockchainin juga di MTI 12. Saya senang dengan WhatsApp atau WhatsApp group. Kenapa? Karena dia itu bersifat blockchain. Ya, lu udah ngomong, lu nggak bisa nyangkal. Enggak tuh, gue nggak bisa. Ya. Oke. Aduh, ada waktu nggak nih? 11:49 berarti masih ada waktu untuk yang nomor 2 guys. Ya, nomor 2 siapa guys? Yang tadi dibilang? Nuke, Pak. Nuke, oke. Mangga Nuke. Oke, Pak. Thank you so much. Ambil alih screen. Ya, Pak. Izin saya screen ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut scope Nuke di kelas MTI 12 ini, di kelas Business Intelligence System, di mana sudah 4 assignment yang dikerjakan, dan saat ini Nuke mau izin presentasi di bagian assignment keempat di nomor 2, yaitu pada menu blok, di mana di sini ada 4 tantangan masing-masing. Yang pertama dengan nama kecil semua, contohnya Umar. Oke, di sini Nuke sudah memasukkan blok nama Nuke dengan huruf kecil semua, dan sebelumnya masih merah dengan hashnya di depannya masih 28B5, dan ini merupakan hash sebelumnya, hash dari 256. Kemudian setelah di mine, langsung nih warnanya jadi hijau dan mendapatkan hash 000 BAD sampai akhir 470. Nuke, lebih baik lagi kamu ngomongin tentang nonsnya. Oh, ya, kan sampai di mine, sampai itu bisa berubah. Itu bisa berubah gara-gara apa? Sedangkan data kan nggak boleh dirubah. Itu berubah karena nonsnya berubah-ubah. Ya, nonsnya siapa yang cari? Nonsnya itu komputer yang cari. Pokoknya kamu menambang sampai dapat hashnya 0000. Ya, terus pertanyaannya adalah apa yang boleh dirubah? Data boleh dirubah nggak? Terus saya bilang data itu nggak boleh dirubah bro, gitu ya. Terus jadi apa yang boleh dirubah? Nih aku kasih nons, ya nonsnya itu boleh dirubah-rubah, gitu loh. Ya, jadi nonsnya dirubah-rubah sampai dia hijau, sampai mendapatkan angka 24286 ini, ya. Dengan hash yang sedemikian rupa berarti sudah ditambang. Oke, jadi kamu mesti bisa ngomong nons. Oke. Ya Pak, nonsnya ada di bawah sih Pak. Oke, sip, lanjut. Ya, ini Nuke uji coba dulu untuk before afternya. Kurang lebihnya sama, di sini Nuke huruf N juga, dan setelah di mining maupun belum di mining juga nonsnya berubah. Nanti Nuke akan jelaskan di bawah kenapa nonsnya berubah-ubah kayak gitu. Dan di sini Nuke huruf besar mendapatkan hash-nya juga di depan 000. Jadi apa perbedaan dari hash A dan B? Itu perbedaan pada nonsnya, karena data yang diinput dan hash-nya yang dihasilkan akan berbeda juga. Jadi datanya beda, maka hash dan nonsnya juga akan berbeda. Nah, di sini juga ada blok data diri Nuke, kurang lebih sama ya Pak, dan yang teman-teman lainnya. Jadi Nuke langsung ke bawah aja. Nah, jadi di challenge 2 ini terdapat 3 hal yang Nuke pahami. Di blok ini terdapat nons yang berbeda di tiap miningnya. Jadi artinya untuk menghasilkan 0 di depan 4 digit ini di hash, ya, saat di mining itu membutuhkan generate sebanyak nons itu sendiri. Nah, contohnya
itu pada blok yang challenge keempat ini Nuke isi dengan data diri dan beserta link scoop-nya terdapat 30.857 nonce, artinya sebanyak 30.857 kali itu si nonce. Bukan. Kamu nggak ngerti kalau kayak gitu, ya. Jadi itu bukan 30.857, bukan. Itu adalah 30857. Oh. Ya. Ya. Itu sekedar angka, bukan kumulatif. Bukan artinya kamu untuk mendapatkan hash itu kamu harus lakukan berulang-ulang sampai 30.000 kali, 30.857 kali, bukan. Ya, mungkin yang dia lakukan lebih berjuta-juta. Ya, tapi dia cari-cari terus nonce-nya sampai dia dapat nonce yang pas. Yang tepat, ya. Berarti kayak seperti angka-angka undian yang pas gitu ya untuk mendapatkan hash yang seperti ini. Ya, jadi nonce itu bukan hitungan jalan, bukan hitungan jalan gitu. Oke? Iya, Pak. Oke, berarti yang tadi dijelaskan seperti Power gitu ya. Nanti Nuka akan update bahwa si hash ini mendapatkan nonce seperti undian dan tepatnya di 30.857 ini. Ya. Dan data yang diinput berbeda itu maka hashnya akan berbeda dan sesuai aturan bahwa hash setiap blok yang harus diawali dengan 4 digit di depannya. Sudah, Pak? Tapi sesungguhnya kalau komputer itu bekerjanya sedemikian rupa, kamu ada sebuah data dan dia mau cari hash-nya, ya, terus dia mulai dari 1 dulu, 1 ternyata bukan, 2 ternyata bukan, 3 ternyata bukan, terus sampai 30857, ya berarti memang benar. Dia itu setelah melakukan 30.000 kali, 857 kali, 30.857 kali, sampai akhirnya dapat ini hash. Kalau algoritmanya kayak gitu ya. Tapi sesungguhnya di sini dia lagi menyatakan bahwa dengan nonce 30857 dia mendapatkan hash yang diinginkan. Itu adalah penambangan. Paham ya? Ya, oke, Pak. Siap. Akan diupdate. Kalau dia jalannya dari 99999, ngerti nggak? Bukan dari 1, dia jalannya dari 99999. Dia pikir lebih cepat dapatinnya dari 99999. Nah, setelah itu 99998. Terus setelah itu 99997. Terus dia cari-cari sampai dapetin hash-nya 4 biji ini, tentunya dia itu bukan 30.857 kali. Paham? Ya. Ya, Pak. Di dalam itu, karena bukan kita yang program, ya kita cuma bisa tebak-tebak. Tapi sesungguhnya teorinya kamu harus lebih tahu. Oke, paham? Oke, Pak. Ya udah. Sistematika presentasinya yang saya harapkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa tiru ya, berarti ini loh scope gue. Ya, di dalam sini ada assignment. Nah, aku ingin buka assignment 4 ya, klik. Terus habis itu nah ini dia. Itu mesti alurnya udah seperti itu. Nanti presentasi kita juga seperti itu. Katanya mau presentasi FSA juga mau seperti itu ya. Sehingga secara sistematis yang kalian lakukan apa-apa aja di dalam kelas ini, kamu nggak usah ingat-ingat ulang atau lupa-lupa ulang untuk masukin. Itu udah otomatis masuk. Nah, hal-hal gitu yang saya inginkan. Jadi jangan langsung udah PPT gitu ya. Mau presentasi nih, langsung buka PPT. Itu artinya apa? Artinya itu masuk ke cloud aja belum, masih ada di dalam komputer kalian. Ya, boro-boro bisa masuk ke scoop, pasti tentunya lebih enggak. Nah, itu kalau kamu bisa robah, kamu punya digitalisasi, kamu punya kemampuan komputerisasi, itu bakalan bisa meningkat pesat. Ya, percaya deh sama UR ya. Oke, terus sekarang masih ada waktu nggak? Waduh, tinggal 3 menit. Kayaknya udah nggak ada waktu guys. Jadi udah sampai di sini aja ya guys. Ya. Oke, Power. Oke, tapi Nuke udah jadi di sini MTI 412 ya. SC buat ya. Oke, jadi udah ya. Ada 3 menit lagi. Ada yang mau kasih tanggapan 1-2 hal? Tidak ada Pak Fitra, belum ada. Oke. Saya mau nanya Power. Ya. Yang tadi Bapak kasih 4 suku kata Pak ya? 4 suku kata ya. Oh berarti ada spasi segala sih Pak ya? Iya dong. Oh iya. Enggak, kalau yang percobaan saya itu hanya terdiri 4 huruf gitu doang gitu Pak.
Itu Ya, yang empat huruf ya ditebak-tebak semua. ya makanya Ya kan? itu yang dilakukan Ya. kayak gitu. Jadi Kalau 4 huruf bisa ditebak-tebak dan probabilitasnya udah lumayan ada gitu ya. Ya. Berarti kalau kita anggap itu ABCD, berarti kadang-kadang hurufnya bisa 1, 2, 3, 4 juga sih kan. Tapi kita anggap semuanya ABCD dan kita anggap semuanya huruf kecil, ya. Berarti ada berapa probabilitas? Probabilitasnya berarti ada huruf kan 26 ya. Jadi 26 kali 26 kali 26 kali 26. Ya, komputer mah sebentar keluar itu. Semenit juga keluar. Ya. Tapi sekarang ada 4 suku kata. Suku kata itu juga bisa kata yang panjang, bisa kata yang pendek. Ya, bisa kata yang panjang, bisa kata yang pendek gitu loh. Ya. Dan kamu bisa maksa, ya maksa berarti cari apa? Bikin programnya gitu ya. Bikin programnya terus cari dah tuh satu-satu kamu iniin gitu ya. Ya mesti tambahin sampai dapat itu juga udah sulit banget. Saya tahu apa yang kamu ingin lakukan lah ya. Ya. Maksudnya bukan dari hash itu bisa diadain algoritmanya untuk dapetin datanya. Itu nggak mungkin bisa. Ya, tapi dari data kamu coba terus sampai dapat hashnya mungkin bisa. Ya kan? Ya benar. Ya benar. Ya. Itu yang dilakukan ya. Semangat Mas Ketut 1 juta. Iya. Mesti tambahin ini dulu kode. Kayaknya 1 juta nggak cukup deh untuk bikin program itu, kayaknya mesti 10 juta deh. Ayo sayembara guys, sayembara. Kalau dapat traktirannya lebih mahal Pak ke teman-teman. Tadi 1 kelas Pak Ketut. Tenang Mas Ketut, Starbucks Tang City masih buka. Ya. Mas Ketut. Cuman kalau kamu bisa dapetin, kamu bikin satu programnya juga nggak usah jauh-jauh, mungkin satu halaman atau 2 halaman gitu, kamu bikin programnya sampai dapat. Itu berarti kamu jago banget juga, jago banget gitu loh. Ya itu kamu punya algoritma hebat banget gitu loh. Berarti kamu setaraf dengan Buterin tahu dong siapa dong? Ya penemunya si Ethereum gitu-gitu. Nah kamu setara dia deh, jago banget gitu loh. Ya. Nanti ada berita mahasiswa pasca sarjana Universitas Raharja telah berhasil nge-crack hash. Ya kalau itu masih jauh. Langsung viral. Ya. Misalnya saya taruh di Google, berarti seluruh dunia bisa ngelihat, atau saya taruh di freelancer gitu ya. Barang siapa yang bisa crack ini hash dan dapetin data aslinya, gua kasih lu 1 Bitcoin. Misalnya kayak gitu ya. Mungkin ada yang bisa. Ya, sebentar juga orang tetap terjadi gitu, bisa gitu ya. Tapi pakai brute force gitu ya, bukannya pakai hash itu bisa dianalisa sampai jadi itunya, bukan gitu loh. Ya, terus itu kan ada hint kan dengan 4 suku kata dan sebagainya. Coba saya nggak kasih hint. Lebih berat lagi programmingnya. Iya benar Pak, mesti tambahan karakter aneh-aneh, pasti tambahin juga. Iya. Mas Ketut kalau bisa Satoshi Nakamoto salim Mas. Dia bukannya. Oke. Sejauh. Oke. Ya Pak. Ya, tapi kita itu masuk ke arena komputerisasi, ya. Kita kemana-mana juga mau kasih tahu orang bahwa kita pakar di bidang komputer, ya. Apanya, gitu ya. Mungkin kalian ingin kelola sehingga dirimu benar-benar ahli, gitu loh. Bukan sekedar sip. Bukan sekedar dapat ijazah doang gitu loh ya. Oke guys, udahlah. Ini udah 12.02 ya. Thank you so much. Makasih Pak. It's a fun class ya. Jadi kita banyak diskusinya ya. Kalau bisa minggu depan UR nggak usah cerita. Di antara kalian aja yang ceramah untuk temannya ya. Siap. Jadi minggu depan UR istirahat ya. Ayo siapa guys? List, buka list. Kan nggak mungkin dong UR punya suara lebih merdu, nggak mungkin dong. Kalau Alfi ngomong. Merdu banget. Wah, pasti merdu ya. Orang Bapak blockchain Tangerang, Banten ya. Kan Mas Ketut kok asisten ya, berarti
bisa lah. Iya. Udah guys, udah ya. Istirahat makan ya. Thank you so much. Foto dulu. Foto dulu yuk. Oke, see you. Oke. Ya. Yuk, foto yuk. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Ika, Nuka, ada siapa itu? Ada ayam kucing. Nuka, laptopnya geser 360 derajat. Bye. Oh.